N dx pangkat 1 dx kali 1 dikali dx x pangkat N plus x pangkat 2. Oke, kenapa? Karena x kuadrat. Kalau kuadrat gimana, udah selesai? Soal pertama sudah didapatkan? Soal kedua? Soal ketiga? Soal keempat? Yang udah selesai coba. Ada yang udah selesai saya Pak. Ini mana? Ini baru satu ya. Lagi apa? Saya akan melihat hasilnya itu atau tidak. Ini proses. Ini namanya apa nih? Ini ada dua ya, satu Irfan Mosre, satu Irfan Nanda Dimastio, betul ya? Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya sama-sama betul, tapi yang satu ada cara mengerjakan dan proses, yang satu hasilnya. Walaupun prosesnya ada, tapi cara kita lain. Kalau kalian mengerjakan soal di software terus langsung jawab, maka ini pasti nilainya jadi prosesnya diperlihatkan. Walaupun cuma mengalihkan, tapi prosesnya perlu diperlihatkan. Kekurangannya masih ada, walaupun bisa bilang tidak lebih baik. Ya. Prosesnya adalah 2 ditambah 4 diperlihatkan 2,40. Jadi tahapan-tahapan sampai akhirnya jadi hasil itu diperlihatkan, ya. Jadi tidak langsung hasil. Ya hampir sama kan dengan yang tadi saya jelaskan. Ya, walaupun kesannya itu lama ya, tapi itulah proses. Proses itu membuat kalian jadi terbiasa waktu mengerjakan soal di kemudian waktu di UTM. Ya, itu juga. Oke,
tuh ada proses. Kenapa A ditambah B itu jadi 6? Kenapa jadi 2? Jadi 4 gitu ya. Kita lihat dari caranya. Jadi caranya yaitu 2 ditambah 4. Harusnya dibuat dulu satu matriks ya. Matriks jumlahnya atau hasil. Ada lagi? Kalau yang sudah terlanjur, biar aja. Ini jawabannya tidak dikumpulkan ya, tapi saya cuma melihat respon kalian terhadap materi barusan. Pakai jawabannya apa? Ini yang Muhammad satu. D-nya diperbaiki, itu adalah melihat matriks kan, baris kali kolom, baris ini, baris bawahnya kan seperti ini, baris bawahnya seperti ini. Tidak, seperti yang sudah diterangkan. Angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Tidak, ini sama ya, prosesnya di belakang ini ada ya. Ini yang bagian untuk mengerjakan soal seperti ini, ya, selain kita perlu waktu untuk cepat, selain itu perlu waktu untuk teliti. Jadi antara kecepatan dan penelitian itu harus dibiasakan dengan, ya, kalau kalian biasa latihan, ulang-ulang, semakin lama kan semakin cepat. Ya. Walaupun memang kadang prosesnya itu jadi terlewati oleh kita, karena sudah biasa gitu ya. Dalam proses matematik, saya harapkan nanti proses itu ya. Jadi saya ulang kembali, ini kan kita coba pakai MATLAB ya. Matriks pertama adalah saya buat angkanya random saja, 135 631 835 ya. Yang B-nya adalah 321 567 963. Yang C-nya adalah 3531. Oke ya. Nah, sekarang kita cek dulu matriksnya sudah sesuai gak dengan yang mau kita inginkan. Jadi kita copy dulu. Nah, kemudian kita paste di command window. Ini ya. Kita paste di command window. Nah, untuk melihat apakah bentuk matriks yang tadi kita mau sesuai atau tidak, ya, kita lihat di hasil running. Misal matriks A 135 berarti ada di posisi baris pertama. Ya. Di sini lanjut kita tulis pakai titik koma. Titik koma itu berarti dia turun ke bawah, ya, jadi baris selanjutnya 631, ya, geser lagi ke bawah 835, ya. Kemudian yang lainnya, yang B dengan yang C sama seperti itu. Nah, sekarang mau kita pakai, ya, MATLAB ini hasil ABC tadi yang sudah tersimpan di memori. Ini tersimpan di memori ya. Jadi kalau kalian klik ini ABC, ini nilainya jadi kayak Excel. Nih, kayak Excel nih. 135 631. Ini yang tersimpan di memori komputer. Dikenal bahwa
A itu, matriks A itu adalah angkanya ini. Gitu ya. Nah, lanjut. Kita akan hitung. Hitungnya untuk apa? Hitungnya adalah untuk mengetahui bahwa apa yang kita mau atau kita cari tadi didapatkan hasilnya. Ya. Misalnya D-nya itu yang mau kita hitung adalah apa nih? A ditambah matriksnya A ya. Jadi kalau saya pakai huruf kecil beda ya. Kalau saya pakai huruf kecil tadi ini A ditambah B. B-nya besar misalnya. Ini tidak diketahui karena simbol A yang dikenal adalah simbol A besar. Maka harus kita tuliskan juga pakai huruf A besar. Pak, boleh nggak Pak? Di sini saya pakai angka 1. 1 di sini 1 di sini 3 misalnya. Boleh. Karena ini adalah simbol yang kita buat. Jadi programmer itu mempunyai hak untuk membuat simbol yang terserah dia. Ya. Tapi dia pakai. Misal, kalau tadi saya pakai angka 1 di belakangnya, maka di sini akan saya munculkan A1 dan B3. Gitu ya. Kalau misalnya Pak, saya tidak mau pakai angka 1, saya mau pakai A kecil. Ya, atau saya mau kasih nama BB. Saya mau, jadi A ini jadi harus kita tuliskan menjadi A besar, A kecil, dan BB. Gitu ya. Simbol aja. Jadi nanti BB itu akan tertulis sebagai ini. Misal ya, kita buktikan. Ini saya kopikan. Ya, saya masukkan di command window, di paste. Saya run. Ya, di sini kelihatan berubah ya. Jadi AA BB C1 muncul. Ya, datanya muncul. Nah, tentu saja untuk membuat program seperti ini harusnya kita lebih baik membuat bentuk simbol yang lebih mudah disederhanakan. Ini saya kembalikan ya bentuknya kepada bentuk simbol matematis yang sederhana. Berarti tadi D berapa D itu? D itu hasilnya ini nih D-nya. Kalau sekarang saya mau kurangi, D sama dengan jangan D ya. F E sama dengan B dikurangi A. Ya. Kita coba running lagi. D-nya dapat, E-nya dapat. Ya. Ini pakai MATLAB. Jadi pakai MATLAB itu ya jadi halnya jadi mudah. Nah, tadi kan kita ada transpose, ya. Maka di sini saya tuliskan F, ya, F sama dengan A transpose. Transpose itu dalam MATLAB kita pakai apostrof, kutip, ya, tanda kutip. Tanda kutip itu ini. Nah, gitu aja. Tanda kutip, ya. Kemudian saya ingin cari inverse. Saya tulis G. G sama dengan inverse. Inverse itu disimbol INV ya. INV dalam kurung B misalnya yang mau kita inversekan. Ya. Kemudian saya mau cari determinan. Saya tulis det dari E misalnya. Ya, jadi simbol, jadi persamaan ini berjenjang, dipakai terus. Ya, kita coba hitung semuanya bersama-sama. Nah, di sini ternyata karena kita kan buat soalnya asal saja kan. Di sini ternyata pada waktu kita mau cari atau mau menghitung bentuk yang lainnya, misalnya di sini kita kan mau mencari inverse ataupun determinan ya, yang gain ya.
ada yang bisa didapatkan, ada yang tidak. Kenapa? Karena bentuk matriksnya itu bisa jadi ya di MATLAB itu dia mengatakan dia adalah misalnya ini, a matrix is close to singular, ya mungkin saja tidak akurat, gitu ya. Keakuratannya tapi walaupun dibilang itu keakuratan segini nih, pangkat segini, jadi sangat kecil. Jadi pembulatannya itu dalam MATLAB diinformasikan ke kita. Nah, manusia punya kebiasaan menyederhanakan sesuatu. Apa sederhananya? Membuat sesuatu jadi ini umurnya 32 ya, adalah 31,532. Kalau kalian buat bangunan seperti itu, yakin bangunannya ya. Kalau kalian mau menyambungkan kabel, terus buatkan kabelnya papasan, kabelnya nyampe ke titik apa? Bukan? Sama seperti orang jahit, mau jahit nih, ukur, bukan? Terus ukur dia tidak pakai lebar tepi sisa yang untuk dijahitnya itu. Yakin bajunya akan sempit. Satu tangannya sempit, satu tangannya lebar, yang panjang, yang pendek, gitu ya. Itu orang belajar. Sama seperti kalian pada waktu kita membuat suatu bangunan. Saya mau buat kubus. Pada waktu saya membuat kubus, sisi kubusnya saya bilang 10 kali 10 kali 10. Maka kita gunting lah. Kalau mau buat kubus berarti sisinya sudah banyak. Nah, di situ silakan digabungkan biar bentuk kubus. Yang lainnya harusnya nanti kita sedikit terkait dialog ya, menyediakan lem. Kalau disediakan kalkulasi masih bisa bikin gabung ya. Pak nanti kan itu Pak akan kita kelas Pak, kelas gitu kan. Kita kan kalau kalian pakai start saja kalau di sini. Atau kalau lem pakai kertas di sini plat kertasnya kurang jelas. Ya. Atau misalnya kita ingin buat alat pangkas rambut, yang dioperasikan dengan robot. Ya, alat pangkas rambut yang dioperasikan dengan robot. Silakan Bu. Istri dimasukkan dalam. Ya. Kalau itu apa ya? Ada dalam ini. Kira-kira gimana? Gimana kalau kita coba buka? Ya, kalau di dalamnya ada tangan yang gunting-gunting ya. Kayaknya ini pakai sistem pemanasan ya. Main bakar. Ada kan orang yang mempraktekkan ukur dengan cara dibakar gitu kan? Iya. Kalau di pakai samurai gitu. Salah sedikit. Itu yang biasa hari itu hari itu adalah ini loh, hal yang bisa dipikirkan dan bisa punya nilai bisnis. Bang juga kan itu masih membuat alat ini. Meskipun dia perlu waktu ngantri kan, sekali cukur apa 20 menit, nantinya setengah jam kalau rame, wah ini langsung kayak kita mau masuk ke ruangan foto gitu kan, pilih, jadi ini kan gitu kalau orang mau ke salon kan, nah, saya mau jadi yang kayak gini, walaupun mereka nggak mendukung sih untuk jadi, tapi mau dukung sini lah. Soalnya rambutnya itu nggak ada habis, nggak ospek. Jadi rambutnya jadi pembayang gitu kan, gampang kayak sempang, terus